Tragedi ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran, Sidoarjo yang menelan korban jiwa masih menyisakan duka yang mendalam. Hingga Selasa 30 September 2025, proses evakuasi masih berlangsung dengan temuan korban meninggal dunia bertambah menjadi 3 orang. Atas hal ini, pakar teknik sipil dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr. Yuda Lesmana menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa tersebut. Dalam kasus ini, Dr. Yuda menekankan pentingnya keterlibatan ahli teknik sipil dalam perencanaan dan pengembangan pembangunan gedung termasuk yang diperuntukkan bagi pesantren. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jatim, Sulfi Sofiana. Rekan Sulfi, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan Alinda. Saya laporkan dari Kota Surabaya. Sebelumnya saya sampaikan bela sungkawa kepada seluruh korban ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran, Sidoarjo. Dan untuk kita ketahui, hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung di lokasi. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara saya dengan pakar teknik sipil dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr. Yuda Lasmana terkait struktur bangunan pondok pesantren yang ambruk, berdasarkan pemberitaan media saat ini, bangunan yang runtuh diketahui masih dalam tahap pengecoran. Secara prinsip, menurutnya proses pengecoran tidak akan menimbulkan masalah jika sesuai perencanaan. Namun ia menduga ada kemungkinan usia pengecoran yang belum matang. Kalau bagi gedung baru dalam yang dibangun bertahap, ada kekhawatiran umur pengecoran belum cukup. Ibaratnya beton masih lemah karena belum matang, sudah ditambah beban baru. Minimal 14 hari dan idealnya 28 hari untuk mencapai kekuatan beton yang memadai untuk kemudian ditambah lagi struktur bangunan di atasnya. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan ahli teknik sipil dalam perencanaan dan pembangunan gedung, termasuk yang diperuntukkan bagi pesantren. Karena banyak kasus di lapangan, bangunan dikerjakan tanpa hitungan teknis yang matang dan hanya mengandalkan pengalaman tukang atau kontraktor. Gedung ini perlu dilihat apakah direncanakan oleh tenaga teknik sipil atau tidak, bahannya sesuai mutu atau tidak, karena dalam prakteknya ada perhitungan teknik sipil untuk izin bangunan atau IMB sendiri, tetapi dalam pelaksanaannya sering tidak sesuai. Bisa saja material yang dibeli tidak sesuai spesifikasi, dan ini banyak ditemukan fenomena pembangunan gedung di masyarakat. Dan dosen yang sehari-hari mengajar struktur beton, baja, dan struktur tahan gempa itu juga mengingatkan banyak bangunan rendah di Indonesia dibangun tanpa standar rekayasa struktur memadai. Hal ini berbeda dengan bangunan tinggi yang perhitungannya lebih detail dan ketat. Kalau sesuai umur, perhitungan benar, dan bahan sesuai, sebenarnya tidak ada masalah pada gedung itu. Baik digunakan di bawahnya meskipun di tahap atasnya dalam proses pengecoran. Nah, bisa dilihat masalahnya biasanya adalah pembangunan yang tidak sesuai engine struktur. Hingga saat ini, eh, penyebab pasti ambruknya bangunan di Ponpes juga masih dalam tahap penyelidikan. Demikian hasil wawancara saya dengan pakar teknik sipil. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Sulfi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pakar teknik sipil dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr. Yuda Lesmana. Terkait bangunan itu sebenarnya untuk pendapat yang lebih detail kita nggak harus ke lapangan ya, dan harus hasil dari laboratorium dari Polri. Tapi kalau kita bicara secara umum, itu saya curiganya bangunan tersebut tergolong bangunan non-engineering structure. Artinya bangunan yang tidak didesain berdasarkan ilmu teknik sipil struktur khususnya. Jadi sederhana gini, kalau kita ingin mengidentifikasi permasalahan seperti itu, poin pertama kita cek pertama gini, gedung itu didesain atau dihitung oleh ahli struktur sipil apa tidak? Itu pertama. Kalau seandainya tidak, udah jelas dia non engineering structure. Artinya kekuatannya tidak terjamin. Dia Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.